DPR resmi mengesahkan RKUHP menjadi undang-undang. Pengesahan ini dilakukan di ruang paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Undang-undang yang baru disahkan ini akan mulai berlaku pada awal tahun 2026 mendatang. Munculnya polemik sejak pembahasan RKUHP menjadi undang-undang ditengarai oleh sejumlah hal, diantaranya adalah adanya poin soal penyadapan, pemblokiran rekening, hingga penyitaan aset. Bagaimana perkembangan polemik soal UU KUHP yang baru saja disahkan ini? Simak informasinya dalam Detik Sore. Masih membahas soal perundungan, Detik Sore akan kembali mengulas kasus serupa yang terjadi di Probolinggo, Jawa Timur. Kasus ini menjadi ramai usai menyebar video yang memperlihatkan seorang murid di SDN Kaliacar 01, Kecamatan Gading, Probolinggo menjadi korban pemukulan oleh temannya. Bagaimana informasi terbaru soal hal ini? Apakah ada tindakan lanjut dari orang tua maupun sekolah? Ikuti laporan jurnalis Detik Jatim selengkapnya. Musisi dan solois Arda Hatna resmi merilis single terbarunya berjudul Belajar Jadi Bapak. Kepada para pendengarnya, Arda ingin mengajak mereka merenung kembali jika sosok ayah tidak hanya berhenti sebagai pencari nafkah. Bagaimana cerita Arda dalam meracik lagu ini? Simak obrolan dan penampilan Arda Hatna hanya dalam segmen Sunset Talk. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Quincy Denif. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Emang kemarin gak ada musiknya? Really? Where have you been? Tiba-tiba Squidward pakai klarinet. Selamat sore Detikers semuanya. Halo Detikers. Udah tanggal 18 November, Ya. gua akan selalu membuka Detik Sore mulai dari kemarin sampai nanti akhir tahun dengan tanggal. Karena ini Kenapa menghitung gitu? hari. Menghitung hari menuju apa? Menuju akhir 2025. Gua kira lu mau cabut. Ya itu Kok juga. ketawanya gitu? Kayak kok dia berhasil menebak ya? Kan biasanya orang mau cabut gitu. Iya ya, kayak Iya. nggak sabar mau pergi. Iya, Hamin 30 cabut, resign gitu. Gue nggak bilang resign ya. Tebak aja dulu. Hehe. Manifesting nggak dong ya. Nggak tahu In this ya. economy, lo bisa-bisanya Loh, kalau memilih. you get a better place. Oh iya betul sih, I wish I Iya. could. Anyway, Detikers, Detik Sore hari ini kembali mengudara untuk kalian semua sampai ke jam 5:30 sore nanti. Ada Eduardo Simorangkir di sini. Dan juga ada Quincy Denif. Kita berdua hari ini modenya cukup serius sebenarnya. Makanya pakaiannya rapi banget ya. It is. Iya loh. Karena negara baru saja mengesahkan rancangan undang-undang yang selama ini menjadi diskursus di masyarakat, utamanya di media sosial, khususnya di X ya, cukup ramai Oke. diskursus ini diperbincangkan bahwa ada berbagai macam tagar untuk menolak RUU KUHP ini untuk disahkan begitu sampai ada hashtag kayak semua bisa kena. Jadi ini hari ini tadi siang baru saja disahkan oleh DPR dan juga pemerintah menjadi undang-undang yang kemudian nanti akan ditandatangani juga oleh Pak Presiden untuk bisa kemudian diberlakukan nanti di tahun depan begitu. Awal tahun ya diberlakukannya ya. Jadi kita akan berusaha memberikan informasi terkait RUU KUHP tersebut yang baru saja disahkan ini. Yap. Untuk lebih detailnya nanti juga kita akan bahas lebih elaboratif lagi, tapi nanti Detikers tungguin aja ya. Yang Oke. pasti yang bisa kita kasih tahu hari ini soal revisi undang-undang kitab Kitab undang-undang, bukan. kitab undang. RUU KUHP yang hari ini disahkan itu resmi jadi undang-undang setelah menjalani sejumlah pembahasan di Komisi 3 DPR dan tadi juga sudah disahkan sama Ketua DPR RI ya Ibu Puan Maharani beserta dengan Wakil Ketua DPR dan juga ada perwakilan dari pemerintah juga. Pak Menteri Hukum juga di sana menyaksikan begitu ya. Dan yang pasti
RKUHP ini disusun secara terbuka dan partisipatif yang diklaim oleh pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mengatakan juga bahwa ini akan menjadi fondasi hukum yang berkeadilan. Sebenarnya pembahasan yang dikemukakan di publik dengan disahkannya RUU ini menjadi undang-undang punya dua sisi. Ada yang pro, ada yang kontra. Pasti. Dan kontranya banyak tuh dari berbagai macam aliansi masyarakat yang juga menyuarakan, bahkan hari ini juga di DPR itu teman-teman mahasiswa juga melakukan demonstrasi juga terkait disahkannya RUU KUHP ini. Emangnya kalau nggak salah denger ya, ketika ini disahkan berarti akan ada beberapa perlakuan yang rasanya akan membuat rakyat tuh kurang berkenan untuk menerima. Apakah betul? Sebagai ahli hukum nih. Wih, ahli hukum sih gua tuh. Sebenarnya banyak spekulasi pada akhirnya Queen bahwa RUU KUHP yang disahkan menjadi undang-undang saat ini itu masih memberikan tanda tanya buat beberapa aliansi masyarakat, beberapa kelompok masyarakat, terutama terkait status hukum masyarakat nanti yang katanya aparat bisa semakin represif begitu untuk bisa menindak hukum masyarakat. Kalau misalnya kita lihat dari beberapa statement gitu ya dari aliansi masyarakat termasuk dari Yayasan LBH Indonesia ini juga masih menyatakan penolakan sebenarnya soal RUU KUHP yang hari ini disahkan. Jadi selama pembahasan RUU KUHP ini katanya koalisi masyarakat sipil untuk pembaruan KUHP menilai terdapat tumpukan masalah dari aspek proses pembahasan dan substansi yang diputuskan. Proses pembahasan juga tampak terburu-buru untuk mengejar pengesahan KUHP ini supaya dapat berlaku bersama dengan KUHP baru pada Januari 2026 nanti. Jadi kalau di runut sedikit sebenarnya pembahasan yang dimulai dari tahun lalu ini untuk tahun ini baru mulai dibahas tuh kalau nggak salah Juni. Nah baru tuh dikejar untuk bisa diselesaikan sampai akhirnya hari ini sudah disahkan menjadi undang-undang. Soal spekulasi bagaimana masyarakat cukup lemah begitu akhirnya di mata hukum. Ini juga sebenarnya masih perlu dikonfirmasi lagi. Nanti mungkin bisa kita konfirmasi ya. Iya, either kita akan undang dari perwakilan pemerintah untuk memberi penjelasan terkait keresahan-keresahan masyarakat yang tampaknya ini masih cukup kencang gitu disuarakan dan kita pun masih belum paham juga sebenarnya apa saja substansi yang baru dari undang-undang yang direvisi ini. Oke, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi pastinya ya. Kita beralih dulu mungkin nih, ada juga yang menyangkut tentang, ini banyak banget lagi terjadi di dekat rumah gue di pom bensin. Jadi seharusnya diisinya itu Pertamax, tapi mereka ngantrinya di solar atau Pertalite gitu. Banyak banget yang kayak gitu, emang gak bikin rusak mobil ya? Nggak tahu. Iya sih kayaknya. Itu spekulasi lagi Gak ya. tahu sih sebagian tidak mengerti mobil, cuman kan logikanya begitu ya. Gitu. Jadi beritanya nih Detikers, 394.000 kendaraan nakal ini bakal nggak bisa lagi untuk mengisi solar Pertalite gitu. Sebabnya apa? Karena pengguna Pertalite ini sudah diminta untuk mendaftarkan kendaraannya. Adapun dari pendaftaran itu tidak semuanya mulus ternyata. Dan Pertamina mencatat adanya indikasi kecurangan pada ratusan ribu kendaraan tuh kan. Dan itu sebabnya sebanyak 394.000 kendaraan diblokir untuk membeli Pertalite. Karena kan Pertalite memang murah sih. Ya terjangkau lah, gak murah. Kan memang itu adalah bahan bakar subsidi. Betul. Yang harganya jadi lebih murah karena subsidi sama pemerintah. Betul. Nah, adapun kini seluruh pembelian BBM subsidi seperti Pertalite dan juga solar ini sudah sepenuhnya menggunakan QR code. Kalau misalnya Detikers belum memiliki QR code tersebut,
nggak usah kaget, nggak usah nggak terima kalau nantinya nggak diperbolehkan membeli BBM RON 90 keluaran Pertamina gitu. Ini adalah langkah yang baik sebenarnya bahwa ada ketegasan gitu dari Pertamina selaku penyedia BBM yang paling dominan di Indonesia yang juga menjadi penyalur subsidi di Indonesia. Jadi kalau misalnya nggak punya QR-nya alias tidak layak untuk beli BBM bersubsidi ini berarti nggak boleh. Iya. Alias ini untuk bisa membuat subsidi yang disalurkan itu menjadi lebih tepat sasaran. Kalaupun belum punya QR-nya Detikers nih bisa dibaca ke Detik Oto juga gimana caranya supaya bisa punya QR ini supaya bisa beli Pertalite gitu bisa dilakukan karena kabarnya nih tadi seperti yang dibilang sama Quincy kalau nggak punya itu langsung ditolak ya Langsung ditolak, nggak bisa nego-nego gitu. atau ya ke SPBU sebelah pas ke SPBU sebelah Kosong. balik lagi. Kata masnya Makanya gue bilang bikin QR-nya kalau Iya, memang bisa. dibilang ngeyel gitu. Mak-mak nih biasanya nih ngeyel. Ada cubitnya dikit ya. Iya. Lumayan tuh. Ya gitu Detikers. Jadi untuk mendaftar subsidi tempat Pertamina ini dokumen yang bisa disiapkan mulai dari foto KTP pemilik, operator atau pengemudi, kemudian foto STNK dan juga foto kendaraan tampak dari sudut depan agak miring ke samping kurang lebih 45 derajat. Nah, pastikan nomor polisi kendaraan terbaca dan jumlah roda terlihat jelas dan bisa dihitung atau diperkirakan. Terus juga ada surat rekomendasi khusus untuk konsumen non kendaraan. Kalau pendaftarannya itu bisa melalui 3 tahap, mulai dari tahap aktivasi email, tahap verifikasi data diri, kemudian juga verifikasi data kendaraan. Harusnya sih nggak lama dan gampang sih harusnya. Harusnya ya. Berdasarkan pengalaman teman-teman yang melakukannya sih Oh cepet ya? Cepet, Oh ya. oke. Soalnya kadang yang kayak gini kan misalnya lagi rame-ramenya jadi macet gitu. Trafficnya lagi tinggi. Berarti sejauh ini berdasarkan review teman-temannya Edo nggak ada masalah? yang kemarin-kemarin sih nggak masalah ya. Kalau sekarang nggak tahu deh. Makanya dicoba dulu aja Detikers kalau emang ada kendala laporin Iya. ke kita. Detik Sore akan senantiasa menjadi jembatan untuk kalian semua supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam negeri ini. Karena kami adalah Detik Sore. Gak Dan cuma juga hore-hore. There you go. Gak cuma hore-hore berarti hotline juga ya. Iya bener. Anyway, pada ngikutin nggak Detikers yang ini juga menjadi sesuatu yang banyak sekali dijadikan diskursus di media sosial soal bagaimana ada pendapat dari anggota dewan soal, bagaimana pendapat soal anggota dewan yang menyebut bahwa nggak perlu ahli gizi lagi di MBG gitu. Iya lagi. Tapi Iya kan? agak kurang setuju sih. Semua kurang setuju deh kayaknya sama pernyataan itu ya. Rasanya tidak cukup bijaksana menyebutkannya dengan statement atau kalimat seperti itu karena kayak menjadi apa ya? Masyarakat jadi makin reaktif kan? Makin reaktif satu, kedua juga seolah-olah program ini tidak program ini yang saat ini sedang mendapatkan banyak sekali masalah ya terkait kasus keracunan dan segala macam itu makin nggak jelas gitu bagaimana pemerintah mau memperbaiki tata kelola pelaksanaan program ini gitu. Bener. Soalnya kan untuk bisa membuat atau menyebut ya sebuah program bergizi gitu kan. Itu kan butuh statement dari ya ahli gizi. Nggak bisa kayak orang tua lo bilang ini bergizi. Bisa aja orang tua kita bilang mie instan bergizi. Betul. Iya kan? Nggak alias nggak boleh sembarangan Nggak orang boleh. yang Harus profesional lah. legitimasi, Nah, memverifikasi bahwa ini adalah makanan bergizi. Sama kayak misalnya kalau orang bilang tuh Menteri Kesehatan misalnya. Menteri Kesehatan itu bisa siapa saja. Menteri Kesehatan kita kan adalah bankir ya Pak Budi Gunadi Sadikin. Beliau tapi nggak bisa jadi dokter yang bisa menyatakan bahwa pasien ini sehat kok gitu. Walaupun beliau adalah Menteri Kesehatan. Betul. Nah sama dengan mungkin ahli gizi ini yang disebut nggak perlu di MBG. Karena mungkin bisa pakai yang lain gitu ya. Terus kayaknya salah deh, cukup keliru deh pernyataan tersebut karena tidak tepat rasanya kalau program makan bergizi tidak menyertakan ahli gizi di dalamnya untuk bisa memastikan bahwa makanan itu bergizi. Gitu. Iya.
Nah ini yang akhirnya juga direspon sama Wakil Ketua DPR RI yang Cucun Ahmad Syamsurijal yang buka suara setelah potongan videonya yang menyinggung profesi ahli gizi dalam program konsolidasi SPPG Makan Bergizi Gratis ini menuai kritik banyak dari publik. Dan jadi boleh kita runut sedikit Detikers, kita flashback bahwa Cucun ini dalam video yang viral tersebut sempat menilai salah satu peserta yang masih relatif muda ini tampak arogan cara menyampaikan pendapatnya Pak Cucun ini ya. Kemudian ditegaskan bahwa keputusan keterlibatan ahli gizi dalam program MBG ini berada di bawah wewenang Pak Cucun sendiri. Dan dia mengusulkan Kepala Dinas Kesehatan untuk melatih lulusan SMA dalam kurun waktu tertentu supaya bisa jadi pengganti pengawas MBG, dalam hal ini adalah ahli gizi. Jadi digantikan peran ahli gizi oleh anak SMA yang dilatih ini. Ia juga menyinggung program MBG tidak membutuhkan ahli gizi dan Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Pernyataan ini kemudian memantik reaksi keras dari berbagai tenaga kesehatan dan juga organisasi profesi. Dan setelah viral banyak sekali kontra terhadap pernyataan beliau, kemudian Pak Cucun mengunggah klarifikasi lewat akun Instagram resminya dan menyampaikan permintaan maaf. Seperti biasa. Setelah viral kemudian minta maaf ya. Harus viral dulu ya. Iya, we live in this kind of world anyway. Jadi memang beginilah rasa-rasanya SOP-nya ya pada akhirnya. Tapi mungkin lebih bijaksana lagi ke depan dalam memberikan statement mungkin lebih lebih arif gitu ya. Arif, apalagi situasinya juga program ini sedang didera banyak sekali masalah gitu. Jadi di dalam pernyataannya Pak Cucun mengakui bahwa dinamika debat di ruang rapat itu mungkin menimbulkan kesan menyepelekan profesi ahli gizi. Dan kemudian ditegaskan diskusi lanjutan sudah dilakukan bersama Persagi dan dibenarkan bahwa pihaknya sudah bertemu langsung antara Pak Cucun dan juga Persagi dan juga pihak MBG sendiri ya. Dan katanya ini posisi Persagi tidak berubah. Ahli gizi tetap menjadi tenaga kunci dalam pengaturan makanan pada SPPG dalam program MBG. Gitu. Aman ya. Misalnya kalau mau melatih tadi tuh anak-anak SMA gitu ya untuk menjadi ahli gizinya, ya palingan dijadiin kayak dokcil aja gak sih? Kayak gitu, maksudnya jangan tapi bukan terlalu jadi serius. menggantikan peran ahli gizinya ya. Iya, kalau maksudnya Pak Cucun mungkin adalah anak-anak SMA ini dilatih supaya bisa menyerap lagi tenaga kerja kan, gitu maksudnya kali ya. Atau ya tapi tidak berarti anak SMA yang dilatih ini kemudian menjadi ahli gizi yang bisa menggantikan peran ahli gizi. Betul, kata ahli gizi kayak yang udah sekolah. Gua sekolah mahal-mahal. Mahal nih bayarnya. Tahu gitu sampai SMA aja gua. Dilatih anyway. Iya. Jadi mungkin gitu. Iya. Jadi diharapkan klarifikasi dan permintaan maaf dari Cucun bisa jadi titik balik supaya pembahasan MBG ini bisa lebih berbasis sains dan menggunakan rekomendasi tenaga profesional ke depannya. Betul. Amin. Betul. Kita masih ada waktu gak sih buat satu berita lagi? Iya ada terus. Belum ada disuruh terus ya? tuh soalnya. Oh ya oke. Kita lanjut aja ya. Ada apa berita apa lagi? Kan lagi menghitung hari nih. Kan gue gak tahu nih lu dapat di tempat lain atau gimana gitu ya. Dibahas sama dia. Kenapa emangnya? Siapa tahu mau kerja di ada loker luar negeri. Mau. Lagi diperbanyak nih sama pemerintah. Apa syaratnya? Syaratnya bisa kerja. Bisa. Nih buat Detikers juga nih, apalagi yang sudah lulusan SMA dan juga SMK. Pemerintah ini sedang menyiapkan 500.000 peluang kerja di luar negeri untuk kalian semua. Jadi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Bapak Muhaimin Iskandar atau Caimin mengatakan pemerintah akan mengirim lulusan SMA SMK kerja ke luar negeri. Dan ditargetkan totalnya itu ada 500.000 yang diberangkatkan pada 2026. Semuanya itu lulusan SMA sampai juga SMK ya. Nah, programnya apa namanya? Namanya itu adalah SMK Go Global. Dan Caimin menyebut persiapannya telah dilakukan pada tahun ini. Juga dapat memberi jaminan gaji yang lebih layak untuk kalian semua Detikers. Dan selain itu juga pekerja juga dijamin mendapatkan perlindungan.
Tujuannya apa sih kok diperbanyak nih kuotanya? Ya apalagi kalau bukan mempercepat tenaga kerja SMA SMK yang belum bekerja. Begitu ya. Dan berdasarkan data dari BPS, Badan Pusat Statistik, masih ada sekitar 1,63 juta lulusan SMK yang menganggur. Jadi kalau kuota ini terpenuhi tahun depan 500 ribu, ya lumayan 50%-annya ya. Lumayan banget. Lumayan banget udah bisa bekerja tuh. Terus juga Caimin menyatakan pihaknya tengah menyusun kerjasama dengan negara-negara yang akan menjadi sasaran penempatan. Untuk berhasilnya SMK Go Digital, ini ia menyatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 15-25 triliun rupiah dan kandidat peserta nantinya akan diberikan pelatihan bahasa dan kompetensi gratis. Gitu ya. Inilah diharapkan dapat menggerakkan ekonomi keluarga pekerja juga. Alright. Kata kita sih cobain Detikers, coba lo cari infonya lebih lanjut ya. Ini Ya. kuotanya banyak banget nih, nggak mungkin nggak dapet deh. Jangan malah nyarinya yang ilegal-ilegal ya, yang nggak jelas Ya, gitu. iya. Dan hati-hati sekali karena ini sedang didengarkan begitu ya. Bisa saja di momen yang ini jadi momentum justru untuk orang-orang yang melakukan phishing, Ya. melakukan penipuan gitu ya terkait lowongan pekerjaan untuk bekerja di luar negeri ini, karena ada saja pasti pihak-pihak yang mencari celah dalam Betul. kesempatan. Iya, jadi pintar-pintarlah Betul. untuk sampai ke tahap ini ya. Tahap untuk diberangkatkan nanti tanggal tahun 2026 begitu. True. Do we still have time? I don't think so. Oh, we need a break. Oke. English Kita- deh ya hari ini. English Day. Wow, udah lama sekali tidak mendengarkan frasa itu. Kita break dulu deh Detikers, udah jam 11.30. Kita habis satu segmen, habis ini kita menuju ke segmen lainnya. Ada banyak berita amunisi menarik lainnya yang akan kita bahas di sini, karena juga nanti akan ada narasumber yang hadir di studio ya. Yes, betul sekali. Boleh di-spill sekarang atau nanti Gak aja? usah, Nanti Detikers aja sudah ya. tahu tadi anyway lewat menu hari ini ya, tapi ya. Tapi juga. pasti menarik buat disimak Detikers. That's Betul. why harus tetap bersama kami di sini di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Balik lagi habis ini. What's up everybody? Halo semuanya. Apa kabar nih? Masih di Detik Sore, nggak cuman hore-hore bersama rekan saya Edo yang lagi keselak. Gajah. Kita hari ini mau membahas, kali ini ya di segmen ini akan ada berita Nusantara ya. Nggak berubah kan segmennya? Nggak berubah harusnya. Oke. Masih tentang apa yang terjadi di dalam negeri. Hari ini tuh ada kejadian menarik apa di luar sana, Quincy? Di Probolinggo ada video yang beredar seorang siswa SD Negeri Kali Acar 01 Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Jadi di video tersebut anak tersebut dibully, Oh ya. dibully, ditendang-tendang Tuh, segala ini macam. viral nih di media sosial. Viral. Dan belakangan ini kan topik bullying juga sedang ramai terjadi ya, Dan sayangnya. belakangan itu artinya adalah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun terakhir. Banyak banget Banyak tiap tahun. banget tiap tahun. Bahkan ada yang video anak SD nendang gitu kan di Jambi kalau nggak salah deh. Oh, beda tempat lagi. Beda nih. tempat. Jadi macam-macam Iya, tindakan bullying yang kemudian direkam, kemudian di-share di media sosial dan akhirnya viral tuh. Gongnya juga kan sempat yang kemarin SMA 72 yang katanya dia korban bullying gitu ya. Tuh. Nah, kita kali ini nggak ngebahas yang 72 nih Detikers, tapi kita akan membahas yang terjadi di Probolinggo. Oke, yang menarik di sini adalah menarik in a bad way ya. Pihak sekolah dan juga pihak yang berwajib gitu. Mereka justru mendukung berdamai aja yuk gitu. Nah, kita akan kulik lebih dalam lagi
karena sudah bergabung bersama kita di sini ya. Ada jurnalis Detik Jatim yaitu Mas Rofik yang akan menjelaskan lebih runut lagi tentang insiden perundungan siswa SDN Kaliacar 01. Selamat sore Mas Rofik. Selamat sore Mbak Quincy dan Mas Udo di studio. Oke Mas Rofik, boleh nih diceritakan kronologinya dulu deh biar Detikers yang belum tahu juga langsung tahu beritanya. Baik Mbak Detikers, kejadian perundungan yang terjadi di SDN 01 Desa Kaliacar, SDN 1 Kaliacar, itu terjadi di saat bukan aktivitas sekolah. Tepatnya di hari Rabu tanggal 12, kejadiannya persis itu terjadi di halaman sekolah. Memang saat itu tidak ada aktivitas dan juga tidak ada guru apapun di sana. Jadi anak itu memang awalnya itu, ya itu masalahnya itu berawal dari asmara. Si korban inisial D itu di ruang kelas, dia itu meminjam buku ke salah satu pacar pelaku yang inisial E, yang sama-sama usia 12 tahun dan duduk di kelas 6 SD. Jadi minjem buku, saat dikembalikan, si cewek yang inisial A, dia bilang ke si korban sambil jambak ke rambutnya dan sambil agak marah. Terus akhirnya si korban dengan balas kata-kata yang tidak pantas dikatakan ke pacar pelaku. Itu pacar pelaku itu mendengar, akhirnya dendam si pelaku itu karena pacarnya diolokin. Setelah terjadi hari itu sore, dia ngajak temannya 6 orang yang sekolahnya tuh dia duduk di SMP. Oke, ini di luar jam sekolah yang kejadian selanjutnya, Mas ya? Di luar sekolah. Jadi ngajak temannya 6 orang yang saat ini masih duduk di bangku SMP. Baik. Dan juga alumni dari SDN Kaliacar juga yang 6. Saat itu pelaku langsung dipukul, disaksikan dengan 6 pelaku juga yang menyaksikan sambil memprovokasi. Pukul, hore sambil digituin, sambil memberi semangat ke pelaku. Akhirnya si D itu tidak melawan karena ya tubuhnya kecil, tidak berdaya, dipukul, dihajar, sambil diteriakin sama 6 orang itu. Ya itu akhirnya hari Sabtu, video itu viral di berbagai grup WhatsApp, bahkan di media sosial hari Sabtu kemarin. Siapa yang merekam dan menyebarkan video ini, Mas? Dan apa intensinya ketika menyebarkan video ini, mengunggah video ini ke media sosial? Yang mengunggah video tersebut dari salah satu dari 6 pelaku yang berinisial AN. Oke. Yang disebar, dibuat status dulu. Akhirnya banyak orang yang ngambil, teman-teman itu akhirnya banyak yang diupload sama dia itu. Seakan-akan ya dibuat buruan masalah video perundungan ini. Berarti memang sengaja direkam dan juga kemudian diunggah di media sosial gitu ya oleh pelaku sendiri ya? Pelaku yang masih yang SMP. Baik. Oke, lalu kondisi korban saat kejadian ya sudah pasti terpukul. Cuman sekarang nih, karena kan kejadiannya tadi 12 November ya? 12 November. 12 November sudah 6 hari berlalu, kabarnya bagaimana Mas Rofik kondisi korban saat ini? Kondisi korban saat ini dia mengalami shock trauma. Akhirnya dari pihak kepolisian dan pihak guru dan PGRI Porwil Desa Kaliacar atau Gading, Kecamatan Gading itu melakukan mediasi dan melakukan konseling terhadap korban untuk memulihkan traumanya. Baik, sebenarnya dari kejadian yang disampaikan sama Mas Rofik ada banyak sekali yang perlu dibicarakan ya. Pertama, kejadian ini berlangsung di lingkungan sekolah. Kedua, kejadian ini ada fakta lain yang kita ketahui bahwa para siswa ini ternyata sudah berpacaran gitu. Di umur yang masih sangat belia begitu, Iya. masih anak-anak. Kemudian ini sengaja direkam dan melakukan pembulian begitu ya, diunggah secara sadar juga oleh pelaku. Jadi cukup banyak keresahan kita lewat satu kejadian ini gitu. Mas Rofik,
kabar yang kita terima terakhir, tapi ini katanya sudah berakhir dengan damai. Gimana ceritanya bisa akhirnya berakhir dengan damai, Mas Rofik? Saat video viral itu yang rame itu sore. Jadi dari pihak Satreskrim Polsek Gading bersama anggota yang saat itu piket langsung cepat mendatangi lokasi TKP dan memanggil kepala sekolah bahwa itu ada kejadian kayak gini. Akhirnya semuanya langsung saat itu juga langsung dibawa ke Mapolsek Gading. Semuanya, pihak korban juga semua pelaku, wali orang tuanya, pihak guru dan semua yang berkaitan dengan pendidikan dipanggil semua di Polsek Gading. Oke. Dan di mediasi juga dilakukan oleh Kaspolsek Gading itu Ansori sama Aibda Toto itu melakukan mediasi ke korban. Akhirnya semua orang tua korban menyatakan bahwa ini jangan diperpanjang, udah ini kekeluargaan aja, karena mengingat antara korban dan pelaku ini memang bersahabat, sering kumpul bermain di rumah. Hanya saat itu mungkin emosi melakukan. Oke. Jadi keluarga pelaku dan korban bersahabat ternyata. Korban dan pelaku ya, Mas ya. Atau Korban dan korban dan pelaku yang sebenarnya pelakunya. bersahabat ya. Sering main sepak bola, bareng makan, sering tidur di rumahnya antara pelaku ini karena emosi pacarnya digituin. Ini pelaku yang dimaksud yang anak SD tapi Mas ya. Ini kan soalnya ada beberapa pelaku lain iya. juga ya yang anak-anak SMP yang ikut dibawa. Kalau itu gimana Mas? Apakah tetap sepakat untuk berdamai begitu atas kasus ini atau ada permintaan lain dari orang tua korban? Untuk orang tua korban sendiri itu sudah menyatakan bahwa itu udah damai setelah dimediasi, menerima bahwa kejadian itu dibawa ke ranah kekeluargaan. Baik. Bahkan dari 6 pelaku juga yang duduk di sekolah SMP yang pihak korban kita ditanya ke pihak dari kepolisian bahwa tidak mempermasalahkan diunggah itu. Oke. Jadi semua damai. Secara hukum ini berakhir damai diselesaikan secara kekeluargaan begitu ya. Tapi kalau di sekolah sendiri bagaimana Mas responsnya? Apakah ada tindakan dari sekolah terhadap anak-anak ini? Nah, itu kepala sekolah saat ditemui Detik Jatim di ruangan hari Senin kemarin, dia mengatakan untuk efek jera dia diancam jangan sampai mengulangi permasalahan ini lagi. Kalau tidak, kalau terjadi lagi akan langsung diproses sesuai hukum. Dan saat ini pihak sekolah juga memberi fasilitas konseling ke unit PPA terkait di Pemkab untuk melakukan konseling untuk memulihkan traumanya korban. Tapi korban sudah beraktivitas normal seperti biasa lagi Mas, bersekolah begitu? Ya, saat ini saya lihat tadi sudah pola antara korban dan pelaku. Bahkan setelah kejadian pun dia bermain. Oke. Oh wow. Setelah Oke. Berarti benar-benar sudah berdamai ya, tidak hanya di depan kamera saja, tapi sehari-hari pun mereka juga sudah setuju untuk berdamai ya. Oke, baik. setuju semua. Keluarga, polisian sudah memberikan fasilitas. Namun saat ini pihak kepolisian juga mengajak korban untuk dipanggil ke Polsek untuk memanggil dari unit PPA Polres Probolinggo untuk melakukan pendampingan. Baik. Oke. Siap, terima kasih kalau begitu Mas Rofik atas informasinya. Siap, Selamat terima bertugas kasih. kembali, selamat sore. Terima kasih Mas Rofik. Terima kasih Mbak. Hebat sih bisa berdamai. Gue malah justru memandang ini sebagai sebuah pembiaran ya. Maksudnya Iya. it's okay untuk berdamai tapi harusnya tetap diproses supaya memberikan efek jera, tidak dilakukan kembali karena pada akhirnya justru kayak nggak ada punishmentnya ya. Dan Iya gak sih? bisa dijadikan pembelajaran juga. Iya, walaupun gue juga belum tahu sebenarnya kondisinya ketika melakukan Aksi perundungan aksi itu tersebut ya. di dalam video itu tuh kayak gimana? Apakah memang bercandanya mereka baik begitu? Ya. Atau gimana nih gitu? Kalau yang dilihat dari netizen kan lewat video itu tersebut, apalagi
itu sengaja direkam kemudian diupload di sosial media dengan motivasi supaya mengolok-olok si korban ini, kan artinya ini udah masuk kategori perundungan sebenarnya. Tapi ketika hal kayak gini kemudian tidak disikapi dengan serius begitu ya, ya bisa saja ini malah jadi berpotensi terjadi lagi di masa depan gitu ke yang lainnya. Harusnya sangat membutuhkan peran pihak berwajib di sini sih, karena yang sangat ingin berdamai kan justru ya karena ini sahabatan loh, damai aja Nah, itu. gitu. Tapi kan secara hukum ini salah gitu loh. Yang kita tadi dapat penjelasan juga dari Mas Rofik adalah yang minta damai justru adalah keluarga korban gitu ya, karena ya selama ini sudah berteman gitu anak-anak mereka. Cuma ya ini jadi perhatian juga harusnya buat keluarga masing-masing ya, mau apakah si pelaku atau mungkin juga termasuk di sekolah juga, bagaimana anak-anak bisa dididik supaya aware sama tindakan-tindakan yang sifatnya perundungan seperti ini agar tidak dilakukan gitu. Iya, Dan betul. dan ditegaskan sanksinya itu seperti apa supaya tidak berani ngelakuin itu. Iya, dan better lebih baik juga diterapkan gitu ya sanksinya untuk yang membuli gitu di awal sebelum kejadian sih. Takutnya. Sebelum kejadian udah disanksi duluan maksudnya? Bukan, maksudnya disosialisasikan nih ya kalau terjadi perundungan kamu tuh akan menerima konsekuensinya seperti ini. Betul. Gitu. Kemarin kita juga ngobrol-ngobrol sama pengamat soal bagaimana harusnya sekolah bersikap untuk bisa memitigasi segala macam risiko yang kemungkinan terjadi terkait perundungan, karena makin kesini sepertinya sekolah tuh adalah tempat yang normal untuk melakukan perundungan ya, padahal harusnya tidak normal gitu ada perundungan di sekolah, sehingga harusnya sekolah bisa membentuk sebuah sistem infrastruktur yang baik gitu untuk anak-anak ini bisa terhindar dari risiko perundungan tadi gitu. Dan bisa dibilang sekolah itu kan rumah keduanya anak-anak ya, dimana mereka harus merasa aman di situ dan bisa berteman dengan siapapun sebetulnya. Betul. Dan tadi kelas 6 SD udah pacaran. Lo Lu pacaran? Mau nanya gue. Lo pacaran kapan? Kelas Pertama. 7, 1 SMP. 1 SMP. Beda setahun sih, cuman lebih udah- cepat lu dari gua tapi. Lu berapa? Gue 3 SMP. Ya. Ya itu juga masih. Ya Sebenarnya cukup anyway. umur tuh umur berapa sih pacaran? Sebenarnya itu nggak dihitung Menurut pacaran. budaya aku yang kelahiran Tennessee, Amerika Serikat ini sih gitu ya. Umur 10. Iya, jadi Nggak, gue pacaran seminggu doang juga anyway sih. ya cinta monyet anak. Cinta monyet aja. Biar apa ikut-ikutan doang sebenarnya kan. FOMO-FOMO orang aja. lain kirim-kiriman apa sih? Lo SMS waktu itu. SMS ya. Please deh, kita nggak sejauh itu ya. Enggak surat. Enggak ada Soalnya sih. emang anak SD udah punya handphone sendiri waktu itu. Punya. Oh Tapi ya handphone Nokia aja pada zaman itu. Handphone yang enggak ada internetnya. Nggak ada. Oh. Cuman iya. SMS telepon doang. Iya, iya. SMP MMS tuh ya. ada lah MMS. Yang gue tau MMS tuh lebih ke pesawatku terbang ke bulan. Tuh MMS tuh. Iya benar. MMS tuh nggak jadi deh, nggak Apa lucu. lagi? Enggak, gue takut nggak lucu. Harus lucu kok. Udah lucu tadi di awal. Ya udah kita tinggalkan ini. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat semuanya, sekolah-sekolah juga ya. Biar makin aware gitu sama kasus-kasus kayak gini. Jangan Iya. sampai ini ada Terjadi intensi lagi. pembiaran gitu. Iya, Ada kasus-kasus betul. kayak gini. Harus berani tegas. Meskipun kayak masih di bawah umur gitu ya, tegas aja. Ya harus ditegasin Kalau lah. lo jadi kepala sekolahnya lo apain? Kasih hukuman apa? DO katanya. Jangan gue yang ngomong, gue lagi hamil. Minimal skorsing lah ya. Minimal iya. Iya minimal skorsing biar. Nggak, Tapi iya. kayaknya dapat skorsing. Tapi skorsing dia seneng gak sih? Iya bebas makanya. tugas. Atau kayak detention class kalau di. Atau ini bersihin kelas sih. Kalau gue bersihin dia kelas. suka bersih-bersih gimana? Gak apa-apa. Justru energi baik kan buat dia Iya, ya benar berfungsi sih. juga. Kita win-win solution jadinya. Oh iya benar-benar. Ya bersihin kelas kalau gue. Sama kamar mandi deh. Kamar mandi boleh tuh. Iya. Sama kantin sekolah juga deh. Satu sekolah dibersihin ya. Kepala Lumayan sekolahnya juga banyak mau tuh. nih gitu.
Oke deh Detikers, habis ini kita akan kembali dengan segmen lainnya. Nanti kita habis ini mau bahas yang seru-seru nih. Yes. Dengan info-info menarik lainnya khas Detik Sore. Makanya jangan kemana, tetap bersama kami di Detik Sore. Nggak cuman hore-hore. You are still watching Detik Sore, gak cuma hore-hore. Jam 4 sore lewat 10 menit. Apakah seperti itu sudah cukup lama tidak menyapa teman-teman dari NTMC Polri ya? Oh iya. Ini in this Nada gue kind of gitu. situation, Hah? kita butuh banget sebenarnya traffic tuh kayak apa. Anyway tadi gue pas kesini pakai Transjakarta di kondisi yang hujan. Jalanan macet karena semua orang berlomba-lomba menggunakan roda 4. Untuk Iya. menghindari hujan. Salah satunya kan saya. Nah, ya kan? Karena pasti ada banyak sekali huru-hara tuh menjelang sore-sore sehingga banyak tuh akhirnya yang keluar dan macet di mana-mana pada akhirnya termasuk jalanan-jalanan juga pada banjir nih di Jakarta nih. Dan BSD Jakarta juga kan lah. sejam doang aja hujan udah lumpuh. Iya. Bener. Coba kita lihat ya di wilayah mana saja Jakarta yang sudah banjir. Tadi sih gue baca-baca ada 13 lokasi kalau nggak salah. Yang informasi terakhir kita dapat ada 16 RT di Jakarta Barat dan juga Jakarta Selatan yang kebanjiran sore ini sampai tinggi airnya 80 cm alias hampir 1 meter. Ih lumayan loh itu. Tapi nggak cuma di Jakarta nih, sebagai warga BSD Oke. akan membantu sesama Sombong. warga BSD. Gak usah sombong, BSD juga banjir. Bener. Beneran. Ini BSD-nya atau pinggiran BSD? BSD-nya. Kok bisa? Ini lebih ke BSD lama sih. Tapi Oh. masih BSD, masih Iya, BSD. iya. Sejauh ini menurut Ada kali dekat situ. ada BSD update ya. Kalau dilihat di BSD update Oke. nih, di daerah Nusa Loka itu Ini banjir. sore ini nih ya. Bahkan dari siang tadi. Oh iya, ya memang hujannya udah dari Kan pagi dari ya. pagi ya kan. Nah tuh Nusa Loka iya. Terus juga di deket sekolah gue dulu ada namanya Saint John, gak terlalu terkenal. Tapi ya ini sekalian dipromo deh. namanya? Saint John Catholic School di Kencana Loka. Itu nama daerah atau nama sekolah? Sekolahnya Saint Oh, John nama Catholic sekolah. School, Oh. tapi depannya tuh ada semacam kali gitulah. Nah, itu emang dari gua sekolah udah lumayan sering meluap sih kalau hujannya deras parah. Right. Gitu. Jadi hati-hati ya pulangnya nanti warga BSD, karena di stasiun Rawabuntu pun tadi kan gue naik KRL itu juga parah. Lumayan banyak genangan lah. Gitu. Emang penuh. Tadi juga gua menyadari kembali bahwa orang-orang yang di Jakarta tuh memang orang-orang yang terpilih memang ya. Orang-orang yang bisa bertahan hidup di Jakarta, let's say Jabodetabek, Ya. adalah orang-orang terpilih karena nggak semuanya bisa cocok sama karakter kota ini. Kota Iya. yang keras, cenderung individualistik, dan cukup lemah atas segala macam pengaruh alam gitu ya. Oh iya. Mau itu hujan kah, mau itu gempa kah. Kemudian dia juga apa ya? Iya, karakter manusianya pada akhirnya Lulu gue. lulu gue dan juga kayak misalnya di public transport misalnya ada aja tuh anak-anak muda yang membiarkan orang tua tetap berdiri, Oh iya. dia tetap duduk gitu atas dasar ya gue juga capek gitu. Bener. Itu Dan ini nggak terjadi terjadi gue di sama ibu Jakarta hamil. juga sih. Pernah kena juga. Iya sering. Kalau lo sekarang kan harusnya udah bisa ini ya. Duduk udah di prioritas. Duduk di prioritas atau pakai si pin itu. Ada gue ada pinnya. Ada kan Tetap pinnya? nggak ngaruh kalau kitanya nggak minta. Oh Kayak- gitu. Kayak gue harus pakai pin segede jam dinding deh. Soalnya pinnya kecil kan. Cuma Mungkin segini. juga atas dasar orang-orang masih belum aware sama yang kayak gitu-gitu ya. Iya, sedikit lah, masih sedikit. Kita emang harus proaktif sih, apalagi bumil. Semuanya deh, pokoknya yang bumil, lansia, ibu dengan anak itu kan berhak mendapatkan tempat duduk prioritas di transportasi umum. Gitu. Soalnya kenapa gue bilang harus proaktif? Banyak banget ternyata di Threads, kan gue mainnya Threads ya instead of Oke. X. Di Threads tuh banyak banget ibu-ibu hamil yang curhat kayak
sedih gitu. Iko mereka nggak peka sih, nggak ngasih ibu hamil tempat duduk. Terus banyak yang nge-reply, kamu minta aja mbak, nggak apa-apa kok itu kan hak kamu gitu. Jangan nunggu mereka peka. Ibaratnya kayak nungguin Cuma kan cowok nggak ada peka-peka juga gitu. orang, Oh, pernah digituin. sering. Pernah lagi. Karena kalau kita berusaha untuk kayak, saya mau duduk gitu kayak, Kayak ada orang-orang yang merasa, demanding iya jadi pick me ya kesannya ya. Oh. Enggak ya, beda tuh Enggak ya. sih, kalau misalnya ada ketidakpedean seperti itu, minta aja security di dalam. Tapi kan di dalam Transum. kayak katakanlah di Transjakarta udah nggak ada lagi pramu. Oh iya sih. Kalau gue biasanya ngomongnya gini, permisi saya hamil, boleh minta tempat duduknya gitu. Ya itu juga bisa sih, sederhana gitu aja. Mm-mm. Kita coba update juga selain dari berita banjir yang sudah pasti ada beberapa daerah yang tergenang air cukup tinggi ya di Jakarta karena hujannya intensitasnya cukup tinggi sepanjang hari ini. Masih hujan kan di luar? Masih hujan juga di luar anyway dan soal apa yang terjadi di Senayan hari ini juga kita masih pengen update Detikers, termasuk soal adanya kekhawatiran soal isu penyadapan yang menjadi keresahan masyarakat terkait disahkannya undang-undang KUHP yang baru ya. Jadi pemerintah dari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan aturan terkait penyadapan sendiri itu bakal diatur lagi lewat undang-undang sendiri. Ya. Dan disampaikan bahwa pemerintah dan DPR mempersiapkan draft rancangan untuk undang-undang penyadapan. Jadi katanya penyadapan itu harus diatur undang-undang adalah amanat dari konstitusi yang akan diputuskan oleh MK nanti dan dia bilang pemerintah dan DPR akan mengikuti keputusan ini. Jadi bukan cuma Komisi 3, tapi putusan MK menyatakan bahwa untuk penyadapan wajib diatur dalam undang-undang tersendiri. Dan itu sementara kita persiapkan bersama DPR dan pemerintah. Jadi masih menunggu undang-undang tersendiri untuk bisa menjalankan aturan penyadapan ini. Karena ada yang bilang penyadapan itu bisa dilakukan tanpa ini ya. Tanpa ada izin gitu ya? Izin, betul. Diam-diam menyadap, merekam, dan mengutak-atik alat komunikasi digital kita tanpa batasan soal penyadapan sama sekali. Terus juga ada kemungkinan nih polisi bisa membekukan sepihak, tabungan, dan semua rekening online. Kemudian polisi bisa mengambil HP, laptop, dan data elektronik kita. Dan polisi juga bisa menangkap, melarang, meninggalkan tempat, menggeledah, bahkan melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. Itu dia 4 yang dikhawatirkan ya akan terjadi ketika RUU KUHP ini ya memang sudah disahkan seperti itu. Ya. Lagi-lagi kita akan coba elaborasi terkait dari sisi pemerintah, kemudian dari sisi masyarakat begitu yang menyatakan kontra, apa sebenarnya substansi yang menjadi kekhawatiran dari masyarakat, kemudian bagaimana pemerintah atau mungkin DPR menjelaskan bahwa kekhawatiran tersebut mungkin merupakan kesalahpahaman atau bisa jadi memang sebuah kekhawatiran yang harus diluruskan. Nah itu nanti akan kita elaborasi lebih lanjut. Nantikan aja di Detik Sore Detikers. Let's move on to another news. Gue pengen bacain yang ini deh. Yang soal mana tuh? Tom Cruise yang dapat Oscar pertamanya setelah puluhan tahun menjadi aktor di Hollywood. Ikut Lo tahu kan senang. banyak sekali film Tom Cruise tuh yang box office mau katakanlah Mission Impossible atau Top Gun atau apalagi Tom Cruise tuh. Jack yang Reacher. Itu box office Jack nggak sih? Reacher. Ya kan? Ya. Ya. Apa? Mami emang Tom Cruise. Mami emang Tom Cruise. Dia jadi apanya? Maminya. Bukan, Mami bukan Tom Cruise. Bukan. Makasih Gun. Mami Tom Cruise. Mami yang mana? Yang 2017. Brendan Fraser bukan? Oh 2017 iya. Iya. Oh, kurang culture. Kita taunya yang 99. Yang 99 Brendan Fraser iya. Beda era. Ribut kan jadinya. Tapi
ini sebuah berita gembira buat semua pencinta Tom Cruise ya. Ya. Karena setelah puluhan tahun berkarir akhirnya bapak-bapak berusia 63 tahun ini akhirnya mendapatkan Oscar pertamanya, walaupun memang ini bukan Oscar yang yang reguler gitu yang dikeluarkan oleh Academy Awards gitu. Ini adalah Oscar yang diselenggarakan oleh Governors Awards. Oke. Jadi kalau bedanya The Tickers, Governors Awards ini bagian dari akademi tapi diselenggarakannya itu beberapa bulan sebelum acara Oscar utamanya. Dan ini juga cuma ada beberapa penghargaan yang diberikan di dalam Governor Awards ini. Yaitu Honorary Award, terus Jan Herschel Humanitarian Award, dan juga Irving G. Thalberg Memorial Award. Dan Tom Cruise happen to be deserve honorary award ini di tahun 2025 ini lewat sumbangsihnya terhadap perfilman sejak tahun 1981. Gila, itu Quincy aja direncanakan belum tahun segitu. Setahun kemudian Edo lahir. Bukan saya, Mas Jansa. Ya. Selamat buat Tom Cruise. Selamat, apa Abang Tom. film favorit dari Tom Cruise yang jadi favorit lo? Top Gun sih. Maverick Top Gun ya, lama. yang terakhir apa yang pertama? Dua-duanya. Aduh, Gantung lebih keren sama. mana? Lebih keren yang kedua tapi. Yang kedua, menurut iya. gua. Gila Ya sih, mungkin itu karena banyak. udah teknologi kali ya. Mission Impossible juga. Mission Impossible semuanya sih gue suka. Semuanya sih, iya. Tapi yang terakhir kurang menurut gue. Gue bahkan lupa yang terakhir yang mana. Iya. Iya kan yang finalnya tuh. Kenapa emang finalnya? Kayak kan ini Gantung atau ini kan gimana? season seri terakhir ya, harusnya lebih grande aja, tapi kayak aftertaste movie-nya kurang aja gitu. Oh, iya. Fallout Boy. Kebanyakan Fallout Boy. Kebanyakan sih ya. Banyak banget dia main filmnya tapi ya he deserve it lah. Betul. Heeh. Jadi kalau misalnya kita cek nih ya film-filmnya Tom Cruise tuh, banyak banget. Jack Reacher itu juga box office ya. Iya. Kayaknya sebenarnya dia box office deh. Kayaknya dia emang nggak main film receh deh. Nggak, Cuma masalahnya when it comes to Oscar, Ya. sulit dia dapat penghargaan karena ya filmnya tidak cukup festival SQ gitu ya. Karena soalnya Oscar kan filmnya yang cukup berat gitu, karena film-filmnya Tom Cruise nih tidak sejalan gitu dengan karakter film-film yang biasanya menang sama Oscar. Tapi selalu box office, mulai dari Mission Impossible yang selalu diperankan gitu ya, dan juga Top Gun, produsernya juga beliau sendiri. Kemudian apa ya yang paling juga selain itu? Yang topnya. Ya yang topnya. The Outsider itu juga, aduh Gue belum nonton banyak deh. Rain Man. Apa? Rain Man. Speaking of man-manan, Running Man bagus. Running Man, oh ya tiba-tiba kita ke Running Man guys. Running Man masih tayang di bioskop lagi, Oh iya, Iya. Running baru Man. tayang atau udah mau? Baru baru. rilis kok. Coba kita lihat ya, telisik ya, penghargaan yang diselenggarakan di Los Angeles, Amerika Serikat ini diselenggarakan pada hari Minggu kemarin, dan piala ini diserahkan kepada Tom Cruise oleh sutradara Alejandro G. Iñárritu, sutradara dari film Cruise yang akan dirilis pada Oktober 2026 mendatang. Oh keren. Berarti Tom Cruise itu kayak Leonardo DiCaprio juga ya? DiCaprio udah menang Oscar akhirnya Udah ya. menang kan akhirnya kan. Itu juga cukup penunggu, lama tuh. Iya kan, nunggu lumayan lama kan. Betul. Ini membuktikan bahwa tetap berusaha teman-teman, walaupun umur mungkin sudah semakin matang, Ya. tapi belum juga dapat penghargaan yang bisa menjadi sebuah rekognisi dari para ahli. Gak apa-apa, yang Gak penting apa-apa. yang di atas selalu menghargai usaha kita di dunia ini. Liver Dia sapi film apa mentah. menangnya? Revenant belum, nggak menang dia, bukan yang Revenant. Iya benar, ini 2016 aktor terbaik. Oh dia di Revenant ya yang menangnya ya? Bukan yang setelah itu ya? Soalnya kayaknya gue ingatnya dia ada main satu film, kalau nggak salah Revenant tapi mungkin salah juga. Anyway, tapi Revenant ini dia bagus banget.
actingnya, tapi nggak menang gitu, di rob lagi. Oh. Cuma ternyata menang ya. Oke. Oh, tapi akhirnya dia menang gitu. Tuh kumaha. Oh iya, aktor Oh, terbaik Heath 2016 dia. Ya. Oke. Hmm. Kalau Mission Impossible bintang utamanya bukan Tom Cruise, menurut lu lebih cocok siapa? Siapa Atau bisa yang- digantikan oleh siapa? Ada nggak yang nggak sebagus sih, lebih Henry Cavill? Apa iya? Siapa ya? Oh ini kali ya, Mission Impossible remake kali ya. Nah iya tuh. Penerusnya Tom Cruise. Iya. Gue karena baru nonton Running Man, jadi Glenn Powell kepikirannya dia bagus di sana. Oh, Glenn Soalnya Powell. kejar lari mulu. Kalau soal Mission Impossible kan lari terus kan. Lari terus Jeng, dan jeng, nggak pakai jeng, stuntman jeng, jeng. kan? Iya benar. Tom Hardy kurang ya Venom. Enggak ya? Nggak pas, dia kurang. Dia terlalu selengean. Kalau Tom Cruise kan gak selengean Iya sih. sebenarnya. Dia cool tapi bisa ini. Keanu Reeves. Oh iya Keanu juga sih. Kalau Keanu Angelo? Beda banget ya. Oke, terus selamat sekali lagi buat Tom Cruise untuk honorary awards-nya. Mudah-mudahan nanti di film-film lainnya untuk Oscar bisa dapat nominasi dan juga menang ya. Iya, kalau makin banyak menang jangan lupain kita ya. Pernah ada pengalaman apa kalau boleh tahu sama Tom Cruise? Loh, kan kita penonton setia. Oh iya benar. Kata dia semua juga setia. Lu doang emangnya. Anyway ini juga ada lagi yang viral di media sosial soal harimau yang katanya kurus. Aku bisa Tapi diet. kata orang-orang, diet. Kata orang-orang pas lihat videonya sebenarnya itu bukan kurus. Tapi Kalau kurus tuh sampai kelihatan tulang-tulangnya katanya. Iya. Nah kalau tapi ya netizen juga terpecah konsentrasinya nih. Ada yang bilang bahwa harimau ini kurus. Ya, ini terdapat di Ragunan Detikers harimaunya. waduh. Bisa jadi dan atau bisa omat jadi dia nih. belum buka puasa kan waktu itu. Bener. One meal a day omat kalau enggak. One meal day. Iya ini di kapan terakhir kali lo ke Ragunan? Gue gak pernah ke Ragunan. Oh, nggak pernah? Sumpah. Gue udah Gak lama pernah banget gue. sih. Lu pernah? Pernah tapi udah lama banget. Selama apa nih? Mungkin harimau ini belum ada waktu itu di sana. Tahun berapa? Ingat gak? Mungkin Sebelum pokoknya COVID? sebelum COVID aja. Oh sebelum Sebelum COVID. COVID. Jadi sebelum ada kapibara di sana. Ah. Anyway, Pemprov DKI Jakarta sudah buka suara, sudah merespons terkait isu harimau kurus ini ya. Jadi disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bahwa harimau ini merupakan milik pribadinya. Oh wow. Dan memastikan akan memeriksa langsung kondisi dalam waktu dekat. Jadi dia menampik anggapan adanya kelalaian petugas Ragunan dalam merawat satwa tersebut dan Pramono juga menyoroti beredarnya sejumlah video harimau kurus yang dikaitkan sama Ragunan. Oke. Tapi kata Pak Pramono nggak semua video yang viral itu adalah dari Ragunan. Oh bisa jadi comot dari mana-mana gitu ya? Mungkin ya jadinya orang-orang ini tuh apa namanya nyaru jadinya ya. Iya. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang sebelumnya sudah menelusuri bahwa video viral yang menarasikan harimau kurus di Ragunan ini adalah konten lama dan diduga video ini diunggah kembali. Nah makanya disayangkan ada munculnya komentar-komentar yang cukup menyerang dan tidak edukatif dalam unggahan tersebut dan Ragunan sendiri sudah memastikan bahwa kondisi harimau ini baik-baik saja, tidak kurus Oke. seperti yang dirasakan dalam video tersebut. Mungkin kita terlalu terbiasa melihat harimau-harimau obesitas kali. Beneran Ada. binatang tuh bisa obesitas Bisa kan? memang. Enggak maksudnya harimau obesitas tapi gue belum pernah lihat. AI kali. Iya. AI kali. Mahal banget bikin harimau obesitas soalnya. Antara dia kelepasan makan siapa? Iya. Di- Iya, Betul. aktivitas fisiknya juga dikit. Masalahnya isunya kan kebun binatang
apalagi yang dikelola sama pemerintah provinsi ya, kerap kali ada isu anggaran yang akhirnya membuat mereka susah untuk memberikan makanan ke harimau atau satwa-satwanya. Iya. Boro-boro mau bikin dia gendut gitu, Iya. bikin dia tetap normal badannya aja itu cukup challenging gitu. Nih, Jadi, ada nih fotonya nih. oh tapi ini nggak di Indonesia kan, di Enggak, China. di China. Gemes Iya. deh. Tapi gemes ya jadinya ya. Anjing gue pernah obesitas, disuruh dokter hewan diet ya. Soalnya lehernya udah bukan 2 lagi, 3. Ah, Jadi kalau gini 3 gitu. udah kayak panda jadinya. Udah ya. kayak panda. Terus jadi mager banget, jalannya teh lambat. Padahal udah dibawa jalan pagi dan jalan sore. Masih obesitas. Anjingnya apa jenisnya? Husky. Oh, husky emang pemalas. Husky moody bener. Pemalas siang doang. Makanya lo lepas kalau malam-malam. Iya. Biar dia melonglong ke puncak sana. Ya. Tapi alhamdulillah udah turun Tapi berisik sih. kan husky. Enggak sih kalau husky gue. Beneran deh. Emang ngikut ke owner kan, gue pendiam. Suaranya beneran mirip Ellie Goulding. Kan suara Coy. Ellie Goulding husky. Husky voice. Wih gitu. Coba. The one that I love you. Ya. And we gonna let it burn. Benar, itu Ellie Goulding. Ya memang cuma pemilik husky yang bisa menirukan suara tersebut ya. Oke deh, kita break dulu ya guys. Boleh. Di sini kita akan kembali lagi tentunya dengan banyak sekali amunisi menarik lainnya dari Detik Sore. Jangan kemana-mana, kita masih akan ada sampai ke jam 5:30 sore nanti. Tetap bersama kami di Detik Sore. Ya cuman hore-hore. Satu grup sih. Ayo, Ayo. buset. Tadinya Quincy mau membuka dengan lagu Love Me Like You Do, love me like you do. Like you do. Emang ya, Seru ya. jagoan deh niru suara ini Eli Sugigi. Apa Ya. kabar Detikers? Sudah kita tinggal selama 10 menit terakhir. Masih Iya. tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuman hore-hore. Yongkru. Yongkru. Udah lama banget gak denger orang ngomong Yongkru. Iya. Di masa kehamilan gue. Kan gue nongkrongnya mams. Quincy hari ini sudah berusia berapa bulan kandungannya? 31 minggu. Berarti menuju 8 bulan ya. Mendekati 8 bulan. Oh ya, 32 tuh nanti jadi 8 bulan ya. Apa udah, ya mau lu udah pelajarin? ada nama buat Udah. anaknya nanti? Udah. Berapa suku kata? 3. 3 suku kata. Kalau sama nama baptis ya 4. Oh. Sama nama Krisma Kalau 5. nama baptis kan nanti itu nggak dimasukin ke akte kan? Enggak dimasukin. Cuma di Sebenarnya surat pilihan sih, bisa. baptis doang. Aku nggak ada nama baptis malah mas, tapi aku dibaptis, sumpah. Ya menurut lo Udah nikah masa nggak dibaptis ya? suami lo ini nggak nama baptisnya masuk ke Akte. KTP nggak? Akte nggak? Enggak Oh masuk. enggak. Mm-mm. Tapi demi kemudahannya nanti melaksanakan ujian nasional, walaupun ujian nasional udah nggak ada lagi kayaknya nanti Iya. ya. 3 suku kata itu aja. 3 suku 3 kata suku cukup. kata juga udah cukup panjang tuh ya kan. Iya benar. Berapa huruf? Wow. Jujur belum tahu berapa huruf ya, karena nama tengahnya belum ada. Oh belum, masih ada satu proposal. sisa, satu kata. Iya. Siapa kira-kira yang berpeluang mengisi usulan itu? Tetap Gue dari sebenarnya udah orang tua? mencari. Enggak. Orang tua, maksudnya gue dan suami gue. Iya. Oh iya. Atau membebaskan kepada nenek kakeknya barangkali Enggak. atau minta ke Pak Prabowo nanti. Wah. Kayak misalnya lo punya idola, terus lo minta ke idola lo nih, gue punya anak, kasih satu kata dong buat anak gue nanti namanya, karena kakak gue melakukan itu. Oh, Dia iya? minta ke Glenn Fredly waktu masih hidup, dia minta buat anak dia dikasih nama Lovely, Melody, Melody. either Lovely apa Melody gitu, lupa gue. Dia Itu kasih nama depannya atau Nama nama tengah, Oh, nama nama tengah. tengah. Iya. Oh,
Oh, dan Dia kasih. dipakai. Dipakai. Ih, keren. Iya, dia ngasihnya either Lovely apa Melody gitu dia ngasihnya. Gedenya jadi penyanyi nggak? Lah, belum tahu nih. Atau belum gede? Masih baru kuliah anaknya. Oh, udah gede itu. Iya, enggak sih, kayaknya enggak jadi penyanyi sih. Cuman nggak buta melodi lah ya. Enggak buta melodi Nggak buta harusnya. melodi, Gitu. Lo ada berniat untuk kayak gitu-gitu enggak? Enggak sih, kalau gue lebih ke pengen nyarinya tuh bahasa Sanskerta modern. Dan yang konsepnya adalah nama adalah doa gitu. Kenapa lo ketawa lo? Ada loh, ada sumpah. Ada. Mau gue kasih rekomendasi nggak siapa yang bisa memberikan usulan nama tersebut paling bagus? Terakhir gue percaya lu bohongin gue. Enggak, kalau untuk ini gue benar. Gue punya kenalan namanya Yosef Kelik. Siapa tuh? Dia adalah staf dari Museum Ulan Sentalu ya yang di Jogja ya. Iya itu. Berarti gue harus ke Jogja dong. Enggak, kan ada namanya Teknologia. Teknologia. Itu. Bagus tuh untuk nama tengah teknologi ya. Siapa Teknologia? Siapa ya? Iya. Lumayan Gitu. juga nih, Ini Ellie gue Goulding. lagi menyusun udah 8 nama sejauh ini. Oh, banyak juga ya konfigurasinya. Konfigurasinya Iya. banyak. Iya, Sanskerta modern itu contohnya apa? Satu deh. Sanskerta modern. Prabu Quincy. Siliwangi. Ah, Yang gua ketemu- Ramayana jadinya Rama Yono. Bakri dong. Nih yang gue ketemu tuh satu aja ya. Ah, Radeva. Radeva. Iya, itu ada artinya. Sanskerta modern. Iya. Define Sanskerta modern. Gue juga nggak tahu sih. Gue lebih ke tertarik tentang artinya aja. Apa? Kalau Radeva pembawa kebahagiaan. Gitu. Cuman kayak kebahagiaan aja nggak cukup kan. Butuh bawa duit dia dong. Gitu kan. Jadi gue cari lagi yang lain yang artinya Siapa duit. tahu lewat kebahagiaan yang dia bawa dia bisa menghasilkan duit banyak. Cari artinya dulu. Baru namanya. Apa? Artinya? Arti sebenarnya nggak membawa aja sih. Pengen dia tuh bisa menjadi pemimpin. Terus juga makmur orangnya. Gitu. Ada yang lagi lo senengin gak kayak sosok Public figure. public figure kah atau tokoh kah yang lo sedang idolakan gitu di masa kehamilan ini? Itu dari sebelum hamil. Udah suka. Ya movie. Enggak. Tom Cruise. Tom Cruise. Nih gue kasih beberapa ya. Kenapa lu ngadep situ kan lu Iya biar lo baca gak juga. ngelihat. Oh. Biar lo gak ngelihat. Nih Oh, ada iya. beberapa nama nih. Dari Tapi lo gak Gemini boleh. ya? Tapi lo gak boleh tahu artinya apa. Lo cuman boleh pilih berdasarkan kata yang gue sebutkan ini. Oke. Lo mau pilih Arya Sena. Ini kalau misalnya laki-laki nih ya. Iya ya. Milihnya Arya Sena, Dharma Wijaya, Mahadewa, Nandana atau Sena Wirya. Coba dari 5 itu mana? Arya Sena, Dharma Wijaya, Mahadewa, Nandana atau Joko Widodo. Oh bukan, Sena Wirya. Joko Widodo. Enggak, itu bukan tadi. Dan by the way Joko Widodo juga bukan nama yang ada Sanskertanya ya. Bukan. Arya Sena bagus. Arya Sena. Arya Sena tuh artinya pasukan yang mulia. Wih. Berarti ntar anak lo tentara. Wih, wow. Izinin gak? Yang mulia. Iya, pas ketemu sama bokap nyokapnya begini, pas ketemu sama calon pasangannya, halo dek. Kalau sakit jadi halo dok. Iya benar. Nah kalau perempuan, milihnya mana? Anindita, Diah Saraswati, Kanaya, Pratnyana, atau Tisha. Tadi apa Kanaya? Ya, Kanaya bagus. Kanaya artinya gadis cantik. Udah. Ya. Hah? Kalau Anindita tak bercela atau sempurna. Perfecto. Hidayat. Anindita. Arindita atau Anindita sih? Anindita. Oh Anindita. Iya, gitu. Bisa. Kita ini lagi dong undang pebisnis lagi, kita mau cari tahu
inspirasi. Udah lama enggak kan kita. Terakhir kayaknya kita ngundang pebisnis jamu ya ke sini. Emang iya. Iya. Terus itu mah pas gua nggak ada itu. Iya udah lama banget. Anyway studio kita juga masih di atas tuh di lantai 9 waktu itu. Oh gitu. Bukan yang Ramuraga. Emang lu pengen Enggak yang keingat gua, ya Ramuraga juga termasuk. Ya. Kombucha. Ya tapi kan masuk juga ke Tik Sore waktu itu kan. Ada nggak lo punya yang lo tahu tentang peluang usaha yang cukup inspiratif nggak sejauh yang lo ingat? kalau gua sih tertariknya ke hewan ya. Kayak misalnya jadi breeder. Oh Kennel. iya bisa. Kan sekarang lagi banyak tuh. Banyak bener Heeh. anjing-anjing yang dikawin silangkan gitu-gitu kan. Atau kucing deh, kucingan lebih laku Kucing di juga, Indonesia kan. bener. Kalau mau musim liburan kayak gini nih biasanya peluang usaha yang moncer tuh ini jasa penitipan hewan. Penitipan hewan mahal loh. Mahal ya? Lo Mahal. pernah? Soalnya Nitipin kan husky itu, berdasarkan nitipin pernah. Ellie Golding. Pernah soalnya bergantung pada berat kan. Semakin Oh, berat gitu. hewannya semakin mahal. Ya, husky lo berapa beratnya? Nah itu hampir 20 dia. 20. Hampir. Oh, lumayan Jadi gede ya. ya lumayan gede. Ya dia bawa gas Ya. melonnya tuh susah tuh apalagi Iya. bawa husky lo. Gasping aja masih 12 kan. Iya. Kalau husky sebenarnya asal sejuk sih mas. Cuman dia kalau di rumah aku tidur pakai AC, ada kandangnya sendiri gitu. Gak semanja Malamut. Enggak. Malamut tuh termager. Soalnya dia gede banget kan. Lebih gede dari husky, tapi ya gemes aja. Waduh, jarang tuh di Indo. NTMC boleh yuk. Akhirnya kita Siapa tahu ketemu ya sama teman-teman brigadirnya dari punya ATMC. husky juga. Dia lebih ke punya habis sih kayaknya daripada husky ya. Kok lo tahu sih? Iya, kita kan udah deket, Oh udah deket. udah Besti. sobi sama Brigadir Ade nih yang akan melaporkan. Nah langsung kita Traffic sapa hari ini. deh. Hai Brigadir Ade. Halo, selamat sore Edo dan Quincy. Selamat sore Brigadir Ade, it's been a while. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Keren. Itu kalau dilihat ada pitanya di sebelah Iya. sisi Kirinya kirinya Brigadir Ade. Brigadir Itu Ade. tandanya apa ya Brigadir Ade ya? Ya, Ada operasi ya? soalnya lagi operasi zebra. Oke, Oh. kalau pitanya warna biru operasi zebra. Ada nggak pita warna lain menandakan operasi yang lain juga? Ada pita merah, Kalau pita merah? Artinya apa tuh? ketupat. Oke. Kalau Natal apa warnanya? Ini biru-biru sama. Oh Biru. sama Oh, biru sama. ya. Now you know the Tikers ya. Kirain emang ini aja dekorasi. Kirain. Bisa juga sih. Atau biar gampang dicari sama temennya kan. Oh ya, ini yang pakai pita biru nih. Iya gitu ya. nih. Brigadir lagi di mana lokasinya? PGC Cililitan, Jakarta Timur. All Oh, the way PGC. from PGC Cililitan. Silakan Brigadir Ade untuk laporannya. Baik, terima kasih rekan di studio. Selamat sore Detiker. Saat ini saya berada di kawasan Simpang PGC Cililitan, Jakarta Timur. Dan untuk arus lalu lintas pada sore hari ini, dari arah Kramat Jati yang akan menuju ke arah Condet ataupun menuju ke arah Kalibata, arus lalu lintasnya terpantau sudah adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Dan selain itu di kawasan ini juga masih gerimis. Harap bagi para pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk tidak menggunakan jas hujan berjenis ponco demi keselamatan Anda berkendara. Dan juga perhatikan kembali batas kecepatan maksimal kendaraan Anda mengingat jalanan licin. Dan selanjutnya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Kalibata ataupun menuju ke arah Halim, arus lalu lintasnya juga terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan namun masih terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan pun terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Dan di kawasan ini masih banyak dari kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm. Dan tak henti-hentinya kami menghimbau bagi pengendara roda 2 untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, serta bagi pengendara yang akan menggunakan lajur menuju ke arah Cawang ataupun Semanggi, harap cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan di kawasan ini harap bagi para pengendara untuk antisipasi baiknya aktivitas angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya.
Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sidang melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Edo dan Quincy di studio. Terima kasih banyak Brigadir Ade untuk laporannya. Sepertinya hujan mulai reda ya. Di daerah sana tapi. Di daerah sana, Iya. daerah sini juga kayaknya nggak kedengaran Kayak lagi nggak hujannya. kedengar. Oh iya benar-benar. Mudah-mudahan bisa tetap lancar aktivitas dan juga mobilitasnya. Selamat bertugas kembali Brigadir Ade. Terima kasih banyak sekali lagi atas laporannya. Terima Selamat kasih. sore. Oke, selamat bertugas semua. Selamat tinggal untuk sementara waktu Detikar. Sekarang kita mau break dulu. Abis itu kita akan balik lagi for the last segment. Kita punya musisi yang akan menghiasi studio ini sesaat lagi ya. Dengan lagu terbarunya yang tentang Bapak. Karena mungkin juga bertepatan sama beberapa waktu lalu kita merayakan Hari Ayah Nasional ya. Betul. Jadi dia membuat lagu ya, apakah nanti akan dibawakan secara live atau tidak, tergantung kita yang akan malak dia atau tidak. Live dong ya Detikers ya. Sesaat lagi Detikers tetap bersama kami di Detik Sore. Kan cuma hore-hore. Halo, saya Arda Hatna. Di kesempatan kali ini, saya ingin mengenalkan karya terbaru saya. Ini lagu saya dedikasikan untuk para lelaki yang sering memendam perasaan dan akhirnya kita jadi seorang bapak. Belajar jadi bapak. Sayang padaku, dulu ku tebak begitu. Bapak sering terdiam, sibuk dan jarang pulang. Ternyata yang Bapak rasa menahan beban sendirian. Lelaki tak bercerita, sekarang aku di posisimu. Bapakku, sekarang ku jadi dirimu. Keras sering beradu, canggung ungkapkan rindu. Bapakku, sudah ku tepati janjiku, berjuang lebih baik, belajar jadi bapak. Bapak, ku jaga pesanmu, keluarga nomor satu. Ternyata yang Bapak rasa, cemas Bunda mengungkapkannya. Lelaki tak bercerita, sekarang aku di posisimu. Jadi dirimu, keras
tepati janjiku, berjuang lebih baik, bertahan lebih baik, berjuang lebih baik, belajar jadi bapak. Ku jaga pesanmu. Agak berat nyanyi ya, karena kayak bukan nyanyi, kayak cerita tentang sudut pandang laki-laki yang jarang mau bercerita. Oke, lagu kedua mungkin ini pendekatannya lebih beda lagi. Ini karya yang keduanya saya ciptakan juga, saya tulis sendiri. Mungkin ini lekat sama orang Indonesia kali ya. Tentang people pleaser, judulnya Orang Tak Enakan. Pola asuhan mencetakku menjadi penurut. Ada yang salah tetapi nalarku kalah untuk berbakti. Kukira baik mendewasa, terlambat ku tahu mencintai diri bukan hal egois. Jadi orang tak enakan, mereka lebih dipentingkan. Sulit menolak, mudah mengiyakan, gemuruh hati. Sering begini senyum orang lain yang ku cipta, tak pedulikan hatiku. Panggil aku badut penghiburmu. Kukira baik mendewasa, terlambat ku tahu lindungi diri bukan hal egois. Jadi orang tak enakan, mereka lebih dipentingkan. Sulit menolak, mudah mengiyakan, gemuruh hati. Jadi orang tak enakan, mereka lebih dipentingkan. Sulit menolak, mudah mengiyakan, gemuruh hatiku. Jadi orang tak enakan, sering kubur keinginan.
Ojo gelem ngene terus iki wayahe awakmu. Ojo gelem ngene terus sing seges karo awakmu. Ojo gelem ngene terus iki wayahe awakmu. Ojo gelem ngene terus sing teges karo awakmu. Ojo gelem ngene terus iki wayahe awakmu. Ojo gelem ngene terus sing teges karo awakmu. You're still watching Detik Sore. Gak cuman hore-hore. Gimana Detikers, kita suguhkan dua lagu yang cukup hangat di suasana yang mendung ini ya. Iya, Tadi agak folky-folky dikit kita dengarnya ya. Kita bener. dibuai. Syahdu banget kita di backstage tuh. Dinyanyiin live sama yang sudah bergabung di dalam studio nih bersama kita semua Detikers. Ada Mas Arda Hatna. Selamat sore. Selamat sore, welcome to Mbak Detik Sore, Quincy, Mas Mas Arda. Edo. Apa kabar? Beda ya suaranya, begitu tadi ngomong saya tapi begitu set langsung. Apa kabar semua Detikers? Ini setelannya di mana? Di mana? Di belakang. Anyway, terima kasih banyak sudah mau mampir ke Detik Sore menerjang macet ke Dengan senang Tendean hati. gitu Iya ya. loh. Dengan senang Katanya hati. soalnya sempat aslam tadi tapi masih bisa Aslamnya menyanyi. Penyakit kambuh. Indonesia. Iya lagi ya. Tapi jujur memang benar. Jadi kemarin habis liburan kan berantakan, terus salah minum obat, Oh gitu. tumbang, ya, terus akhirnya itu ya berhubungan sama lagu Tapi mungkin ya. tumbangnya nggak di sana kan? Tumbang di sana. Oh di sana. Oh tumbang di sana. Ya itu karena jadi dokter-dokteran akhirnya beli obat yang sembarangan, makan set asam lambung micu. Oh oke. Tapi denger-denger langsung jadi lagu gara-gara kejadian kemarin kan? Kan Judulnya asam lambung ya. asam lambung penyakit cemas orang Indonesia itu. Ya, aren't we all gitu ya. Iya. Tapi Mas Arda, tadi dua lagu yang dibawakan itu adalah dua single yang tahun ini semua tuh rilisnya ya. Tahun ini deketan. Yang pertama tadi adalah Belajar Jadi Bapak. Belajar jadi bapak. Ya, Yang Sun kedua. akan belajar jadi ibu katanya mau Belajar iya. jadi ibu. Request dari Quincy akan dibuatkan ya Repot oleh ya Mas ntar Arda. belajar jadi nenek, belajar jadi mertua. Siapa Ini- suruh memulai? Ini lagu atau warisan sebenarnya? Iya Saya lagi. bingung. Dan kedua tadi adalah Orang Tak Enakan. Orang tak enakan. Sebenarnya dua-duanya ada kemiripan nuansa ya. Secara tema tuh kita bisa bilang adalah kayak temanya slice of life gitu. Yap. Ya, Betul. Iya. Enggak tentang cinta gitu, tapi tentang kehidupan, Tentang irisan kehidupan. gitu. Sebenarnya cinta juga. Cuman Iya, kan iya. orang taunya lagu cinta itu Ya, I love you, you love me, Iya, selesai iya, gitu. iya. Padahal Iya benar. lingkungan juga cinta. Betul. Tujuan kita hidup bahkan mencintai diri itu juga bentuk cinta yang sering kita Betul. lupakan. Makanya orang tak Yes. enakan tadi adalah kenapa saya terlalu peka sama orang lain tapi nggak ngobrol sama diri saya sendiri ya. Itu berdasarkan pengalaman pribadi kalau boleh tahu atau pengalaman orang lain dijadikan lagu? Jelas sih sendiri sih. Sendiri ya berarti ya. Sendiri. Lumayan relate loh soalnya. Relate banget, Iya, banyak karena sekali pasti banyak kan. banyak banget detikers yang juga merupakan orang tak enakan termasuk aku. Kita langsung klaim masing-masing ya. Aku juga Karena orangnya ketawa lu permisif gitu banget. kayak ya. termasuk lu Queen gitu dalam hati. Tapi kalau boleh tahu kenapa memilih pendekatan tetap bicara soal cinta, tapi kenapa memilih pendekatan lewat dua lagu tadi mas Oke. temanya? Semenjak saya solo pakai official nama Arda Hatna, saya ngerasa bahwa berkarya yang bagus tuh gimana saya nggak ngerti sebenarnya. Oke. Yang saya tahu adalah berkarya yang jujur. Oke. Karena kalau jujur itu saya mudah ngatain, saya mudah untuk bercerita seapa adanya. Nah saya memang pengen jual sudut pandang apa pengalaman saya pribadi gitu. Saya pengen berkarya karena message, bukan karena cuman pengen viral selesai gitu. Right. Kenapa? Karena kalau message, saya ceritanya pun beda gitu. Artinya mungkin sesuatu yang jelek di hidup saya, mungkin bisa manfaat untuk orang lain gitu. Artinya kayak misalnya orang tak enakan gitu. Awalnya biar saya pribadi bahwa kenapa ya, kok aku jadi orang people pleaser yang sering nanya sama sana. Padahal katanya bilangnya orangnya itu toxic
positivity yang bilangnya orang baik itu orang baik, nanya tentang orang lain. Kalau basicnya empati bagus. Kalau basicnya toxic sudah selesai. Artinya ngomong ke diri sendiri bahwa lu tuh maunya apa sih, Da? Karena skill yang paling susah di hidup ini menurut saya adalah seni memahami diri sendiri. Oh iya. Karena begitu kita paham diri sendiri, karena dunia tidak berubah untuk kita kan. Harus kita yang berubah untuk dunia. Artinya jadi egonya saya itu saya harus kenal sama diri saya sendiri. Nah pendekatan-pendekatan itu. Selanjutnya belajar jadi bapak. Kalau ngomongin soal bapak, apalagi lelaki gitu ya, yang bilangnya katanya lelaki nggak bercerita gitu. Lelaki nggak bercerita, lelaki nggak bercerita. Salah besar. Karena 1,5 bulan yang lalu terus terang ada kawan saya, ya saya nggak boleh sebut, dia suicide. Padahal dia happy banget, menghibur, tapi suicide. Kita nggak tahu apa di balik penderitaannya setiap orang tuh nggak tahu. Marahnya orang atau apa, putus asanya gitu. Jadi lebih baik berbagi karena ya kita nggak akan bisa tumbuh kalau kita nggak berbagi gitu. Nah belajar jadi bapak itu salah satunya adalah kita ini warisan orang tua gitu. Termasuk saya ngerasa bahwa saya punya luka masa lalu yang akhirnya saya harus hipnoterapi, konseling segala macam. Saya menjadi awalnya saya malu. Tapi lama-lama enggak. Ini harus dihapus. Kayak orang punya penyakit. Itu ke dokter untuk sehat, bukan untuk sakit. Jadi Indonesia harus seperti itu. Jadi ya ini untuk luka itu kalau enggak dibereskan nanti diwariskan. Aku akan punya anak. Jadi anakku, jadi posisinya adalah aku pernah ngurung anakku di kamar mandi. Aku nggak tahu, padahal aku tipe laki-laki yang happy, semua jadi badut ketika ada orang wah. Tapi begitu mungkin ada anger management yang berantakan, tiba-tiba aku marah sama anakku, ada trigger lah. Aku sempat ngunci dia di kamar mandi. Dia pun trauma. Dalam gelap, dia ketakutan dalam sampai 3 bulan. Akhirnya kita hipnoterapi berdua. Berdua. Dengan terpisah. Dan akhirnya, hipnoterapi. Oh ternyata aku ada luka. Oh anakku ada luka. Dari situ saya belajar bahwa, ya orang tua yang baik itu adalah orang tua yang mau ngaku bahwa aku bersalah. Dan aku tidak rendah untuk bilang, aku minta maaf ya nak. Berapa banyak hari ini anak-anak yang nunggu orang tuanya minta maaf. Gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa lagu untuk yang belajar jadi bapak nih bisa jadi salah satu cara Mas Arda untuk bisa mengungkapkan perasaan lebih jujur lagi. Mungkin gitu. Mungkin, tapi saya senang aja gitu. Saya senang banget. Saya ngerasa bahwa saya nganggep ini aja nggak promo gitu. Karena kalau saya nganggep promo, nanti ada di link tertentu yang viewersnya berapa, yang nonton berapa. Saya jadi hitung-hitungan. Saya bawa message. Berapapun yang dengar, 10 orang yang dengar, 3 orang yang dengar, tapi hidupnya berubah. Saya ngerasa bahwa kok aku hidup ya bermanfaat ya dari sesuatu yang buruk di hidupku gitu. Dan seseorang yang ngerasa bahwa punya message seperti itu, saya yakin pasti akan ada pintu-pintu rezeki yang dibuka. Jadi saya selalu apalagi di kerasnya dunia yang sekarang harusnya algoritma, angka, like. Ya kan di Instagram misalnya ada postingan. Mas Edo posting cek kok yang like ini berarti orang-orang gak suka dong. Gak gitu cara kerjanya. Padahal diriku sendiri yang mencintai postinganku, kerjaanku gitu. Nah ini berkarya pun pengen gitu. Bahwa belum naik hari ini, gak ada masalah. Memang belum waktunya naik mungkin. Oke. Menarik tadi Mas Arda menyebutkan bahwa sempat mengurung anaknya di kamar mandi gitu ya. Anaknya jadi trauma segala macam. Berarti bisa dibilang kesadaran untuk menjadi bapak yang lebih baik itu tumbuh ketika anaknya justru sudah lahir begitu ya. Berarti apa pelajarannya Detikers? Tidak pernah ada kata terlambat sebetulnya. Untuk orang tua pun bisa berubah sebenarnya kalau ada keinginan. Kesadaran, ya kan? Karena sekolahnya jadi bapak itu nggak ada, langsung praktek soalnya. Gak ada, iya benar. Gak ada kan bisa ngetes ya boleh ya? Gak bisa ternyata. Gak bisa. Iya kan? Mas Arda, jadi penasaran ketika lagu ini dirilis, gimana respons anak-anak ketika dengerin lagu ini? Anakku nyanyi ya. Bahkan tadi orang tak enakan tuh sebenarnya Tantri yang nyanyi. Iya, belakangnya. Zian nyinden gitu. Aku gak bisa nyinden aku katanya. Nggak. Iya sih. Dia nyindennya jam 12 malam, bayangin gak? Bukan mistis tapi gawanya itu jam 12 malam dia nyinden. Ya
Oh jadi take vokalnya jam 12 malam itu? Oke. Disengaja atau Disengaja? kayak nggak sengaja? Dia ada jadwal. Oh, lebih ke itu ya. Tapi Saya cari penyanyi coincident yang lain ya. siapa, aduh bayar nih gak usah, istri saya aja deh. Tapi dalam proses penulisan liriknya untuk kedua lagu ya, itu ada kontribusi seorang istri atau pure sendiri dari Mas Arda nih? Alhamdulillah sih dia justru bukan penulisan ya, dia lebih ke mewadahi kayak, Oke, oh suamiku ini pengen bercerita. oke. Yang sulitnya dari pasangan itu adalah hubungan kan artinya terhubung ya. Kalau nggak terhubung ya susah dikatakan hubungan. Iya betul. Jadi istriku akhirnya ngerti setelah kita melewati banyak drama dan badai, akhirnya kita juga ngerti bahwa oh suamiku tuh pengennya ke sini. Oh aku tuh begini, aku tuh nggak bisa begini. Nah dia memfasilitasi untuk kamu support, kamu jalan. Aku pengen nulis gini nggak apa-apa. Aku izin ya, aku akan berbagi. Mungkin ada rumah tangga kita yang akan Expose gitu ya. di-expose dari orang. Tapi tujuannya bukan untuk pengen viral, enggak. Iya. Tapi pengen sesuatu yang tidak baik di hidup kita mungkin jadi pelajaran buat orang lain. Saya bilang gitu. Dan Oke. dia langsung nggak apa-apa, gitu. Kayak gitu. Jadi supportnya, karena menurut saya berhubungan ini sama belajar jadi bapak. Laki-laki butuh dukungan emosional dari seorang perempuan. Of course. Ya. Nggak bisa. Itu benar-benar lelaki butuh dukungan emosional. Iya. Suaminya pulang kerja, dipeluk, habis gajian bilang, makasih ya. Rezekinya segini aku tapi nggak apa-apa, nanti rezekinya banyak kok. Percaya sama saya, besok kerjanya lebih giat ya pasti. Karena banyak laki-laki yang kadang dia berantem sama pikirannya ngerokok di teras, di motor. Makanya video liriknya itu kan ngobrol naik motor kan. Iya benar. Ya itu memang kalau saya lagi pusing saya naik motor dan saya ngelamun gitu untuk mengurai riuhnya isi kepala gitu. Dan itu terjadi sama bapak-bapak yang lain. Yes. Kalau kita di lampu merah, plek berhenti. Ada bapak-bapak yang lain yang sedang, anakku besok makan apa ya, sekolah bayar apa ya. Wah itu bebannya laki-laki banyak pasti. Iya ya. Sederhana tapi Mas Arda tuh ngajak biar bapak-bapak, laki-laki semuanya juga makin aware gitu ya sama sinyal-sinyal kayak gitu ya untuk bisa mengerti juga perasaan diri sendiri tuh kayak apa sih sebenarnya. Iya, Karena benar. kerap kali laki tuh mendam perasaan ini. Jangan deh. Karena mendem itu tetap ada bom waktu. Iya benar. Luka-luka itu akan kelihatan kalau kita berelasi sama seorang. Siapapun pasti. Kalau kita cuma luka, mendem. Luka 12 tahun lalu mungkin. Akhirnya kita berhubungan sama orang. Kepicu keluar luka Iya, itu. trigger. Karena gak beres. Betapa berharganya kata maaf coba. Di Idul Fitri. Maafin ya. Ya aku maafin deh. Itu kok rasanya plong. Itu gak ngerti dari mana. Iya. Maaf ya. Mungkin, makanya saya begitu saya minta maaf sama anakku. Manggil saya Panda kan bilang, Kara, Panda minta maaf ya. Itu, enggak Panda, Kara yang minta maaf itu. Wah nangis kita berdua kejar gitu. Maaf itu enteng, sederhana kalimatnya, tapi ditunggu tulus untuk ngomong gitu. Iya, Oke. iya. Mas kalau sedikit dari sisi musik, kenapa memilih genre atau pendekatan musik yang agak folky, ada country-nya dikit tadi. Kenapa memilih itu Mas untuk musikalitas? Kan ini dibantu sama Mas Afif, produsernya Mas Afif Givano itu yang bikin musiknya Kunto Aji. Oke. Terus saya ngobrol banyak sama dia, bilang, Mas aku punya lagu misalnya, belajar jadi bapak. Aku nyanyiin ya gini. Terus dia langsung bikin musiknya, terus dia bilang, aku tanya, kenapa bikin musik begini Mas? Tanya. Aku ngikutin moodmu Mas gitu. Oke. Kenapa? Karena mungkin kalau belajar jadi bapak aku bikin slow, bikin ini. Ini kan lagunya malah justru ceria banget, tapi nyesek sebenarnya. Iya. Iya kan? Dari lirik pertama aja udah bikin, hah? Bapak tak sayang diriku. Bapak tak sayang padaku. Dulu ku tebak begitu, Bapak sering terdiam, sibuk dan jarang pulang gitu. Ternyata yang Bapak rasa menahan beban sendirian. Oh dia gak mau bagi gitu. Itu. Terjebak, laki-laki itu terjebak maskulin kayaknya. Kalau kita ngomong capek, ngomong gagal, lemah itu malu kayaknya. Iya kayak Gak big boleh. no gitu. Gak boleh gitu. Ya padahal kita diajarin sukses tapi gak diajarin caranya sepaket sama gagal. Ya. Padahal gagal ya
bagian dari Part hidup. of life, iya betul. Kalau aku gagal hari ini ya mungkin aku dibikin Tuhan untuk belok ke arah yang harusnya aku memang ke sana. Kalau nggak ada gagal, kalau sukses terus mungkin ya itulah akhirnya aku ngerti bahwa oh ternyata gagal tuh nggak memalukan ya. Makanya hidup saya juga alhamdulillah nggak ada beban untuk ngerasa mau Harus gagal apa ya? mau enggak, ini kan bukan maraton. Iya. Ini kan perjalanan. Iya, Mau benar. capek istirahat. Bukan udah. lomba ya. Bukan. Bukan lomba. Tapi kalaupun bukan lomba, tapi kita juga penasaran apa yang disiapkan oleh seorang Arda Hadna untuk ke depan setelah memutuskan untuk berkarir solo, Solo, begitu ya. setelah merilis 2 lagu ini di tahun ini, apalagi ke depan Mas yang sedang disiapkan? Ada beberapa lagu yang pengen pendekatannya seperti ini ya, tetap ngomongin tentang Keluarga. diri, keluarga. Maksudnya tetap cinta pun ya, saya akan mungkin kayak di lagu pertama saya juga ada judulnya Iya Iya Tidak Tidak gitu. Oke. Iya Iya Tidak Tidak itu sebuah keputusan yang oke gue cut ya sama lo untuk berangkat. Itu kayak gitu. Itu macam-macam jadi terus ada lagu duet saya sama istri judulnya Tumbuh Bersama. Oke. Buat anniversary ya waktu itu ya? Betul, anniversary 10 tahun karena dia protes katanya. Diprotes. Karena kamu bikinin lagu orang lain, istrimu bikinin, oh iya iya oke. Pas lagi momentumnya Ini 10 istri tahun. orang Pas, lain minta ya. lagi. Terus akhirnya nyanyi Tumbuh Bersama dan tiba-tiba anak ikut nyanyi terus saya kok kayak gitu ya, waduh gitu. Right. Menyenangkan sekali. Jadi ke depan mungkin akan tetap rilis lagu-lagu yang bikin saya happy, yang saya jujur, yang sedikit ada pesan untuk mungkin sedikit manfaat untuk orang lain gitu. Right. Dan tetap genuine pastinya ya. Pengennya begitu. Tetap bicara kejujuran ya. Anyway, terima kasih banyak Mas Arda. Terima Kita kasih Mas Arda. harus berpisah. Iya Cepat nih. banget ya Terima dia. kasih banget loh Luar 2 lagu biasa. tadi. Benar itu bawa pesan banyak ke kita. Jadi kita Yes. ini ya sebelum jadi bapak nanti harus bisa Kita lu kali. paham gitu. Gua kan emak. Iya, gua dan teman-teman gua yang di belakang. Habis ini belajar jadi ibu. Iya. Tugas paling mulia saya doakan, kita doain semoga lahirannya lancar, Amin. bahagia, mudah. Terima kasih loh. Mas Arda kita punya satu tugas tambahan buat Mas Arda. Jadi kita Kok saya takut ya? punya tagline Makin buat asam lambung nutup nih. Detik Sore hari ini. Kalau misalnya nanti kita bilang Detik Sore, Mas Arda boleh jawab dengan bilang Gak cuman hore-hore Nggak gitu. cuma hore-hore. harus Oke, seceria itu tapi ya. nggak cuman hore-hore. There you go. Anyway, terima kasih juga buat Detiker semua yang sudah menyaksikan Detik Sore hari ini. Mana kameranya di sana? Itu ya. Kita akan kembali lagi besok tentunya setiap hari Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Edward Rusmorangkir pamit. Queen Sidney pamit. Terima kasih sudah menyaksikan Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. There you go. Bye everybody. Bye-bye. Stay safe.